Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini berjumpa lagi bersama Ustazah Karisma dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 dengan materi memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi itu ada pada buku kesehatan, esai, artikel, maupun biografi seseorang. Menyampaikan informasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Lisan maksudnya diucapkan secara langsung, sementara tertulis ditulis atau menuliskan langsung pada buku tulis anak-anak semua. Informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tersurat dan yang kedua tersirat. Tersurat maksudnya adalah informasinya itu ada di dalam teks dan bisa kita temukan. Sementara tersirat informasinya tidak ada di dalam teks dan kita perlu membaca berulang agar mampu menarik kesimpulan dan menemukan informasi yang dimaksud. Di dalam teks non-fiksi, kita juga akan mempelajari kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi konsep suatu bacaan. Caranya mudah untuk menemukannya. Bacalah berulang sebuah teks, kata yang sering muncul itulah kata yang menjadi kata kunci atau sebagai penguat sebuah paragraf. Kemudian di dalam teks non-fiksi, kita juga akan menemukan gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Sementara kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok sebuah paragraf, biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Gagasan utama bisa juga disebut ide pokok dari kalimat utama. Jadi ini berbeda ya antara gagasan utama dan kalimat utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh atau tahap pengerjaannya. Ustazah ada sebuah teks. Ini teks berjudul mengenali penyakit hepatitis A. Kalimat yang digarisbawahi itu merupakan kalimat utama pada sebuah teks. Nah, kemudian bagaimana caranya kita akan menemukan gagasan utama, kata kunci, dan informasi penting? Berikut penjelasannya. Nah, dari contoh yang Ustazah garis bawahi tadi, kita telah menemukan kalimat utamanya yang terdapat di awal paragraf ya. Hepatitis A adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan sangat mudah menular. Kemudian gagasan utamanya kita ambil pokok atau inti dari kalimat utama tersebut, hepatitis A penyakit yang menular. Kemudian bagaimana cara menemukan kata kunci? Kita melihat kata yang paling sering diulang atau kata yang menjadi penguat dalam sebuah teks, yaitu hepatitis, virus maupun penyakit. Sementara informasi pentingnya adalah hepatitis A penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, itulah tadi penjelasan Ustazah mengenai materi pembelajaran kita kali ini, yaitu menyampaikan informasi yang didapat oleh teks non-fiksi. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah bisa paham, dan apabila masih kurang jelas, anak-anak Ustazah bisa langsung menghubungi Ustazah lewat WA pribadi ya. Ustazah ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan video ini dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dan selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.